Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Kartasura. Sehat-sehat selalu di sana ya. Meskipun kita tidak berjumpa tatap muka nggak apa-apa. Sekolah minggu tetap jalan terus. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggunya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Hari Minggu yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan selalu menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai sekolah minggu. Tuhan kiranya membuka telinga kami, membukakan hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita, dan terus bersyukur untuk setiap keadaan yang kami alami akhir-akhir ini. Sungguh apapun yang terjadi, Engkau Tuhan Yesus sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kali ini pembukaannya Mbak Setio ya. Minggu depan adik-adik yang bisa pimpin doa, entah itu pembukaan, persembahan, atau waktu doa penutup. Ditunggu partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terus kita lanjutkan ke pujian berikutnya. Siap memuji Tuhan? Let's go. Tadi kan sudah berdoa, sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Di sini ada Mbak Ola, Mbak Ninda, Mas Dika dan Mas Nathan. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bersama ya. Adik-adik kita mau berdiri, kita mau dengan semangat memuji Tuhan, kita memujikan Jangan lelah. Kita juga banyak Mbak Ninda. Shalom anak-anak sekolah minggu Tuhan cinta. Nah, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Pasti semuanya sudah kangen kan ketemu bareng, memuji nama Tuhan bersama. Mari kita berdoa ya, semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa memuji Tuhan bersama. Nah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah bawa Alkitabnya? Iya, oke, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Ya, semuanya udah bawa Alkitabnya. Kita mau buka di Matius 9
Matius 9 ayat yang ke-35 sampai Matius 10 ayat yang ke-8. Yuk kita mau baca bareng-bareng. Sekarang udah ya, udah semua, udah ketemu? Oke. Matius 9 ayat yang ke-35 sampai Matius 10 ayat yang ke-8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, itu tadi ayatnya. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih, sering membantu, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang kusta. Nah, kita sebagai anak-anaknya juga harus meneladani dari sikap Tuhan Allah Bapa kita. Seperti cerita yang akan disampaikan Mbak Lisa nih tentang 4 sekawan. Teman-teman mau dengar ceritanya nggak? Penasaran nggak? Oke, mari kita dengarkan cerita 4 sekawan. Sebuah cerita tentang kisah 4 binatang yang berteman. Mereka adalah Dadak, seekor landak, Cici, seekor kelinci, Sangsang, seekor musang, sedang menikmati makan di rumah Kukus, seekor tikus. Kukus sepertinya membuat kue yang lezat ya teman-teman. Wah, saat mereka sedang membayangkan lezatnya kue Kukus, tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berkumpul, datanglah hujan. Wah, baru saja mencicipi sedikit kue buatan Kukus, hujan lebat turun. Dadak, Sasang, Cici lari pulang ke rumah mereka. Sedangkan Kukus masuk ke rumahnya. Waduh, ternyata hujan semakin deras sekali ya teman-teman. Wah, bisa banjir. Air semakin naik sampai masuk ke rumah, masuk melalui jendela dan pintu. Kukus berteriak, "Tolong, tolong!" Sambil memanjat ke atap rumahnya, Kukus takut tenggelam. Banjir semakin tinggi dan rumah Kukus tenggelam. Kukus berkata, "Aduh, Tuhan, tolong, jangan sampai airnya makin naik. Aku sudah di ujung lubang asap di atas rumahku. Tolong." Wah, Kukus semakin ketakutan teman-teman dan kedinginan. Rumahnya tenggelam, banjirnya semakin tinggi. Tidak lama, muncullah teman-teman Kukus. Siapa tadi teman-teman Kukus? Yaitu Dadak, Cici, Sasang, dan ada satu lagi yang warnanya kulitnya hijau. Siapa itu? Siapa kira-kira yang warnanya hijau dan berjalannya melompat-lompat? Ya, dia adalah Dodok. Dodok adalah seekor kodok. Mereka mau menolong Kukus. Apa yang sedang mereka lakukan ya teman-teman? Ya, mereka sedang menggali tanah. Supaya apa? Ya, tanah itu mereka gali. Kakak juga bingung ya. Gimana ya?
Kukus bertanya, "Hai teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan?" Dadak berkata, "Tenang saja, Kus." Wow, rupanya teman-teman Kukus menggali tanah supaya airnya mengalir. Nah, apa yang terjadi saat banjirnya mengalir? Lalu teman-teman Kukus berkata, "Hore, hore, hore, airnya mengalir." Apa yang terjadi? Wah, hebat teman-teman. Ternyata airnya mengalir ke tempat lain dan Kukus tidak lagi kebanjiran. Tapi apa yang terjadi? Rumah Kukus ternyata hancur berantakan. Kukus sangat sedih dan dia menangis. "Oh, rumahku hancur. Aku tidak punya rumah. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa masak kue lagi." Lalu Sasang berkata, "Kami juga sedih. Tapi tenang, Kus. Kami akan membantumu ya." Wah, hebat ya teman-teman. Kukus bersama-sama kompak sambil bernyanyi-nyanyi mulai membangun rumah Kukus. Cici mengaduk semen, Dadak menggergaji papan, Sasang menyusun bata, dan Kukus sendiri sedang apa ya teman-teman? Oh iya, sedang mengangkat bata. Yeay, sebentar lagi rumah Kukus akan selesai. Akhirnya rumah Kukus selesai juga teman-teman. Bagus ya rumahnya. Lihat, mereka gembira semuanya. Mereka gembira dan senang karena rumah Kukus sudah berdiri lagi. Bagus lagi, mereka memainkan musik bersama. Lihat wajah mereka berseri-seri ya teman-teman. Wah, pasti Kukus sangat senang. Teman-temannya mau membantu membangun rumah Kukus. Nah, dari cerita si Dadak, Sasang, Cici, dan Kukus, kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga nggak boleh kalah. Kita harus saling membantu. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus belajar untuk melayani. Kan ini adik-adik masih libur sekolah, bisa tuh bantu mama, papa di rumah. Dan juga ketika kita punya makanan, kita bisa berbagi kepada kakak atau adik. Nah, ketika kita di jalan tuh ketemu sama pengemis, kita juga bisa berbagi sedikit dari apa yang kita punya. Misal 500 atau 1000, walaupun itu sedikit untuk kita, tapi itu sangat berharga untuk mereka. Nah, waktu yang ditunggu-tunggu nih, kita mau buat kreativitas. Nah, kita mau buat kreativitas dibantu dan dibimbing oleh Mbak Mumpun. Silahkan Mbak Mumpun. Nah, kita mau buat kreativitas ya hari ini. Kita mau siapkan bahannya dulu. Ada stik es krim, gunting, 2 betik, kertas lipat, gelas plastik, dan lem. Kalau sudah, kita buat potongan seperti ini. Ini ya, lalu kita ambil satu. It's exciting, can't wait to see
Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, sudah mendengarkan firman Tuhan, terus membuat aktivitas kecil. Oke, sekarang sekolah minggunya sudah selesai. Belum dong, kan belum ada doa penutupnya. Oh iya, setelah doa penutup baru sekolah minggunya selesai dan adik-adik bisa makan pagi atau melakukan aktivitas yang lain. Ingat, tinggal di rumah dulu, jangan pergi kemana-mana ya. Oke, doa penutupnya kali ini kembali dengan Mbak Setio. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam sekolah minggu kami hari ini. Dari awal sampai akhir, kami boleh memuji, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas bersama dengan keluarga kami, saudara kami maupun orang tua kami. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah menolong kami untuk terus setia melayani Tuhan, terus setia beribadah kepada Tuhan. Berkatilah guru-guru sekolah minggu, diberkatilah saudara-saudara kami, teman-teman kami sekolah minggu dari berbagai kelompok di GKJ Kartasura. Meskipun kami tidak bisa bertemu, kami percaya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Dan Engkau akan memimpin kami untuk mengerti jalan-jalan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah sumber kekuatan kami, kepala gereja kami. Kami bersyukur untuk semua rahmat dan firman-Mu ya Tuhan yang memberikan kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sip. Terima kasih adik-adik untuk kehadirannya di online. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Minggu berikutnya tetap buka ya video ibadah sekolah minggunya di HP orang tua maupun HP-mu sendiri. Oke. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.